Tsutomu Miyazaki adalah anak dari hasil hubungan inses kakak beradik yang lahir prematur pada tanggal 21 Agustus 1962 di kota Itsukaichi, Tokyo. Akibatnya, tangannya mengalami cacat yang membuatnya seringkali dibully sejak kecil. Sehingga Miyazaki menjadi orang yang tertutup. Dunianya hanyalah di dalam komik, yang menjadikannya sangat menyukai anime dan manga. Miyazaki berasal dari keluarga kaya raya. Keluarganya mengelola sebuah surat kabar dan kakeknya serta kakek buyutnya merupakan pejabat di kota Itsukaichi. Kakeknya merupakan orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya, hingga pada kematiannya di tahun 1988, yang membuat Miyazaki mengalami depresi dan semakin menutup diri dari dunia luar. Rasa kehilangan akan sosok kakeknya membuat dia nekat memakan sebagian abu kremasi kakeknya sendiri. Tingkahnya semakin menjadi ketika Miyazaki mengintip saudara perempuannya yang sedang mandi. Rupanya, aksinya dipergoki dan saudara perempuannya marah serta mengusirnya keluar dari kamar mandi. Bukannya malu, Miyazaki malah menyerang saudarinya sendiri. Ibunya yang mengetahui kejadian itu menjadi marah dan menyuruhnya untuk menghabiskan waktu dengan bekerja. Tapi Miyazaki malah ikut menyerang ibunya. Pada saat itu, Miyazaki merasa tidak ada yang mengerti dirinya selain mendiang kakeknya. Bahkan dua adik perempuannya tidak mengakuinya. Sempat terlintas keinginan untuk bunuh diri di dalam benaknya, sebab keluarganya lebih mengutamakan uang daripada mendengarkan masalahnya. 3 bulan setelah kematian kakeknya, yaitu di tanggal 22 Agustus 1988, yang merupakan 1 hari setelah hari ulang tahunnya, Miyazaki melakukan pembunuhan pertamanya terhadap seorang gadis kecil berusia 4 tahun yang bernama Mari Kono. Mari dilaporkan menghilang setelah bermain ke rumah temannya. Rupanya, Miyazaki berhasil membujuk Mari untuk masuk ke mobilnya, lalu membawanya ke daerah selatan Tokyo dan memarkirkan mobilnya di bawah sebuah jembatan di area hutan. Di sana, Miyazaki duduk di sebelah Mari selama setengah jam, sebelum akhirnya menghabisi gadis kecil itu dengan mencekik lehernya. Lalu dia melepaskan semua pakaian Mari, memfoto tubuhnya, dan meninggalkan jasadnya di bukit dekat rumahnya dengan membawa pakaiannya sebagai trofi. Beberapa hari kemudian setelah jasad Mari membusuk, Miyazaki kembali ke lokasi untuk mengambil tangan dan kakinya untuk disimpan di dalam lemari. Tidak sampai di situ, Miyazaki kemudian membakar tulang Mari dan ditumbuk sampai menjadi bubuk. Lalu dikirimkan ke rumah keluarga Mari yang disertai dengan beberapa giginya, foto-foto pakaiannya, dan sebuah kartu yang bertuliskan Mari, tulang-tulang, kremasi, investigasi, bukti. Hampir 2 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki kembali beraksi. Kali ini korbannya bernama Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun. Miyazaki melihat Masami yang sedang berjalan sendirian dan menawarkan tumpangan padanya. Lalu, dia membawa Masami ke tempat yang sama seperti dia membawa Mari. Di sana, dia menghabisi Masami, menanggalkan pakaiannya, memfoto tubuhnya, dan melakukan hubungan seksual dengan jasadnya. Lalu pergi dengan membawa pakaiannya sebagai trofi. 2 bulan kemudian, di tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki kembali menculik seorang gadis kecil bernama Erika Namba yang baru berusia 4 tahun. Miyazaki memaksa Erika untuk masuk ke dalam mobilnya, ketika Erika sedang di perjalanan pulang dari rumah temannya. Kemudian, Miyazaki membawanya ke sebuah tempat parkir di Naguri dan memaksa Erika untuk melepaskan semua pakaiannya di kursi belakang mobilnya, lalu memfotonya dalam keadaan tanpa busana. Setelahnya, Erika dihabisi dan tangan serta kakinya di belakang, lalu tubuhnya dibungkus menggunakan spray dan disimpan dalam bagasi mobilnya. Kali ini, baju korbannya dibuang oleh Miyazaki ke area hutan dan jasadnya dibuang di sebuah tempat parkir, di mana 3 hari kemudian jasadnya ditemukan oleh polisi. 8 hari kemudian, keluarga Erika menerima kartu pos yang bertuliskan Erika, pilek, batuk, tenggorokan, istirahat, mati. Setelah aksinya berhenti selama setengah tahun, di bulan Juni 1989, Miyazaki kembali melakukan penghilangan nyawa terhadap gadis kecil berusia 5 tahun yang bernama Ayako Nomoto. Dia berhasil meyakinkan Ayako untuk memperbolehkannya mengambil fotonya, sebelum kemudian mengajaknya untuk masuk ke mobilnya dan menghabisi nyawanya. Kali ini Miyazaki membawa jasadnya ke apartemennya untuk melakukan hubungan seks terhadap jasadnya sampai berkali-kali. Tidak hanya itu,
Miyazaki juga mengambil foto dan video terhadap jasad Ayako dalam berbagai posisi selama 2 hari berikutnya. Ketika jasad Ayako mulai membusuk, Miyazaki membagi-bagi tubuhnya. Potongan badannya dibuang di sebuah tempat pemakaman. Kepalanya dibuang di bukit terdekat, sedangkan kedua tangannya disimpan untuk diminum dan dimakan. 2 minggu kemudian, Miyazaki kembali mengambil potongan tubuh Ayako yang sebelumnya sudah dia buang, karena takut ditemukan oleh polisi. Miyazaki memilih untuk menyimpannya di dalam lemari. Pada 23 Juli 1989, Miyazaki kembali beraksi. Kali ini targetnya adalah 2 orang kakak beradik yang sedang bermain di sebuah taman. Miyazaki berhasil meyakinkan si adik untuk difoto olehnya, sedangkan kakaknya yang takut dan curiga segera berlari pulang untuk melapor pada ayahnya. Ayahnya segera berlari ke taman dan mendapati kalau putri kecilnya sedang difoto dalam keadaan tanpa busana. Si ayah yang murka segera menyerang Miyazaki. Miyazaki berhasil melarikan diri dari taman dan meninggalkan mobilnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali untuk mengambil mobilnya. Tapi rupanya, polisi yang mendapatkan laporan dari ayah korban sudah menunggunya dan segera menangkapnya. Ketika kediamannya digeledah, didapatkan banyak konten fotografi serta foto dan video dari para korban. Ditemukan juga potongan-potongan tubuh dari beberapa korbannya. Selain itu, banyak ditemukan manga dan anime, sehingga kasus Miyazaki disebut juga sebagai otaku murderer oleh media. Otaku merupakan sebutan untuk seseorang yang menggemari anime, manga, video games, dan komputer. Miyazaki divonis menderita skizofrenia dan berkepribadian ganda. Walaupun demikian, dia dianggap layak untuk menjalani sidang. Sehingga pada tanggal 14 April 1997, Miyazaki diputuskan mendapatkan hukuman mati. Ia pun dihukum gantung pada tanggal 17 Juni 2008. Sedangkan, ayahnya yang mengetahui perbuatan putranya memilih untuk melakukan bunuh diri karena rasa malu. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.